Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Dwi Rahmatika, NIM 45124200002. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal yang ada di suku Sasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang suku Sasi. Ada 3, yaitu yang pertama tentang pengertian suku Sasi, yang kedua ada dampak Sasi, dan yang ketiga ada hukum adat yang berlaku pada suku Sasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian Sasi. Apa itu Sasi? Jadi, Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya alam. Pada masyarakat di Maluku dan Papua, mempunyai aturan adat yang berupaya untuk memulihkan dan menjaga sumber daya alam sekitar mereka agar tetap lestari. Kemudian sejarah Sasi. Menurut sejarahnya, Sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga Sasi harus dipertahankan oleh generasi ke generasi. Dalam pemeliharaannya, sumber daya alam ini ada aturan-aturan yang telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dikenal dengan sebutan hukum Sasi. Hukum Sasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu pendek. Masyarakat Maluku Tenggara Barat, khususnya di Desa Watmuri, memiliki sumber daya alam yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat mereka. Salah satu potensi sumber daya alam terbesarnya yaitu ada kelapa, teripang, dan juga lola. Untuk itu, masyarakat menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut. Sasi, menurut pengetahuan masyarakat Desa Watmuri, adalah larangan yang bersifat melindungi dalam batas waktu tertentu. Sasi yang dilakukan di Desa Watmuri ini adalah sasi darat, khususnya untuk tanaman kelapa, dan sasi laut, khususnya untuk teripang dan lola. Lalu ada kearifan lokal suku Sasi. Sasi merupakan kearifan lokal yang ikut berperan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Dalam perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang terwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Suhartini 2009. Kemudian, Sasi juga bermanfaat mengatur semua hasil bumi yang ada di wilayah negeri, baik pekarangan sendiri maupun areal perkebunan atau ladang, juga mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut. Nah, di masyarakat suku Sasi ini juga memberlakukan upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku yang sudah dilaksanakan sejak dahulu. Kemudian hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Sasi di Desa Watmuri ini ada 2,
yaitu yang pertama ada sanksi darat. Pelaksanaan sanksi darat dilakukan secara pribadi, yaitu masing-masing kepala keluarga membawa nazar kepada ketua majelis jemaat yang disebut pendeta untuk berdoa di gereja. Penyampaian bahwa tanaman kelapa dari keluarga tersebut disampaikan melalui warta jemaat. Kemudian proses ini berlaku saat buka dan tutup sasi. Jadi sasi bisa dibuka dan ditutup kapan saja sesuai dengan kebutuhan kepala keluarga. Yang kedua yaitu sasi laut. Pelaksanaan sasi laut sama saja seperti yang dilakukan pada sasi darat, tetapi dalam sasi laut ini pemerintah dan tetua adat turut berperan karena yang dilakukan adalah secara umum atau massal, sehingga pemerintah desa dan tetua adat harus melakukan pendekatan atau rapat bersama dengan pihak gereja. Setelah ada kesepakatan bersama, masyarakat diberitahu oleh Marinho dengan cara tabaus atau berteriak di dalam kampung bahwa sasi akan dibuka atau ditutup. Jika ada yang pergi molo atau mengambil teripang dan lola sebelum buka sasi, maka orang tersebut akan diproses di kantor desa lalu diberi hukuman yaitu denda atau dipukul. Dampak sasi. Arti kata dampak menurut Hosio 2007 adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Sedangkan menurut Islami 2001, dampak kebijakan adalah akibat-akibat dari konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan. Dampak yang pertama yaitu aspek sosial, meliputi pendidikan anak dan kesehatan. Dampak ini terlihat dari terselesaikannya pendidikan anak, nutrisi semakin baik, angka kematian bayi berkurang, dan frekuensi berobat berkurang. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi, meliputi produksi dan pendapatan responden. Dampak terhadap aspek ekonomi adalah peningkatan produksi dan pendapatan. Sedangkan yang ketiga, aspek ekologi meliputi hutan, lahan berpindah, mangrove, dan terumbu karang. Aspek ini dilihat dari pelestarian lingkungannya. Di pembahasan terakhir ada hukum sasi. Hukum sasi adalah suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk mengambil potensi sumber daya alam. Kemudian, hukum sasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, hukum sasi adat yang merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Yang kedua, ada hukum sasi denda, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara kewenangan mempergunakannya. Dalam hal ini kewenangannya untuk menerapkan pidana. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.